Buku bisa dikatakan sebagai bahasa yang tertulis, dan bahasa bukanlah sesuatu hal yang baku. Bahasa bisa berkembang dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, bahkan menit ke menit. Kami akan menunjukkan kepada Anda perubahan kata yang tadinya tabu menjadi kata yang terbiasa untuk dilakukan dalam dialog. Dan ini adalah sebuah kata Apakah Anda bingung? Kenapa anjing? Kami sudah melakukan riset bahwa sesuatu hal yang tadinya tabu, yang dianggap kasar, sekarang menjadi sesuatu hal yang biasa. Mungkin Anda tidak akan percaya, tapi kami sudah melakukan penelitian. Dari suatu hal yang tabu menjadi hal yang biasa. Kami akan membuat Anda menjadi percaya. Biar memang gue Kami telah meneliti cara berkomunikasi beberapa orang secara acak, dan kami menemukan beberapa orang yang dijadikan subjek penelitian kami. Anjing musiknya death metal gitu. Anjing gitu. Iya, ada usaha-usahaan supahan. Gitu aja usaha-usahaan. Mana sih ngajaran? Barah gila. Kamu jadi orang dulu di tangan orang aja. Bawain lagu SID Sunset di Tanah Anarki. Anjay. Coba tangan orang. Kayak masalahin narbokin kain dia anjing. Anjing kan. Anjing macam gitu anjing. Segalana aing mah keur Persib anjing euy. Kelas jangan kira. Anjing kelas-kelasana. Anjing. Lazim. Si anjing ngedance nggak jelas pas senam Mau nurut anjing. Seut anjing bukan. anjing nggak bisa lama aya dulu sebelumnya Ngomong bahasa eta orang aing botakan kira anjing. Enggak. Ngomongna ka urang Potong kir. pendek. Henteu anjing. Potong pendek. Aing kira mana ngomong DC ka urang. Kir aji aing sedepan ieu PPL mulainya ya usah. nya eta nu loba anjing. Apakah Anda mulai percaya sekarang? Apakah kata anjing merupakan suatu kecacatan dalam komunikasi? Atau sebaliknya? Mungkin orang ini bisa menjelaskan kepada Anda. Dengan materi minggu terakhir berkaitan dengan masalah metode ya, metode komunikasi. Berbicara masalah komunikasi, sebetulnya ruang lingkupnya sangat luas. Cuman secara sederhana dapat saya kemukakan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian simbol atau penyampaian makna dari seseorang kepada orang lain. Jadi gambaran yang ada di kepala seseorang berusaha untuk ditransferkan ke kepala orang lain yang tentunya harus menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, berkaitan dengan penggunaan bahasa itu sangat kontekstual,
sangat dipengaruhi oleh di mana, kapan, dan siapa yang akan menggunakannya. Karena bahasa itu menunjukkan culture ya, menunjukkan budaya. Nah, berkaitan dengan budaya itu tidak selalu identik bahwa budaya itu berasal dari suatu etnik tertentu, tidak seperti itu. Tetapi budaya juga bisa dimaknai seperti budaya anak muda, budaya orang tua, budaya kalangan profesional, atau budaya masyarakat luas di suatu wilayah tertentu. Nah, berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini, di mana generasi muda sekarang, khususnya anak muda itu sangat umum menggunakan bahasa-bahasa alay misalnya. Kemudian khusus menukik ke etnik Sunda, di masyarakat Jawa Barat itu untuk kalangan mudanya, masyarakat sudah seolah-olah fenomena itu masyarakat menggunakan kata-kata bahasa pergaulan yang cenderung sangat kasar. Misalnya perkataan antara kata-kata anjing dan goblok. Nah, ini dua kata anjing dan goblok itu seolah-olah merupakan dua kata yang sulit untuk dipisahkan dalam pergaulan anak muda di etnik Sunda. Dan kelihatannya gejala ucapan kasar yang sudah menempati posisi yang sangat familiar di masyarakat itu kelihatannya itu sangat menjamur di tahun-tahun 80-an barangkali. Karena waktu zaman dulu ketika saya kecil kayaknya untuk anak muda atau masyarakat itu walaupun bicara kasar tidak terlalu banyak menyatakan memasukkan unsur anjing dan goblok. Nah, sekarang itu anjing dan goblok itu digunakan sebagai kata untuk memberikan simbol keakraban. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan kata-kata itu dengan sesama teman yang tingkat kenalnya sudah cukup lama, itu seolah-olah menjadi sebuah ikatan di antara mereka bahwa mereka itu sudah sangat solid satu sama lain. Jadi seolah-olah seperti koma dan titik ya. Kalau misalkan saya mau makan gado-gado goblok, tapi ternyata tengenah anjing misalkan kata. Tapi yang diajak bicara itu sama sekali malah tidak tersinggung, malah mereka menyambutnya lagi dan memasukkan unsur goblok anjing itu ke dalam pembicaraan mereka. Walaupun sekarang sudah mulai ada penghalusan, ada anjir, ada anjis misalkan, itu sudah dimasukkan ke dalam unsur-unsur pembicaraan. Berkaitan apakah itu bisa dihilangkan? Sebetulnya bisa, walaupun susah gitu. Nah, ini berkaitan dengan masalah etika pengolahan atau pendidikan dari mulai di tingkat rumah, di tingkat sekolah, di tingkat pergaulan masyarakat. Itu sebetulnya bisa apabila kita sudah menerapkan etika sopan santun secara benar. Harus sabar saja caranya seperti apa gitu. Ayo nunggu lewat kontrol cara ikan anjing. Mungkin matiin rokoknya daripada diturunin nanti di tempat kemudian anjing bete anjing. Mau punya kayak aja berangkat. Semuanya yang betul. Kelas 4. Mau Aisyah Anjing SS nih. Masih. dulu anjir. Dia tuh lari-lari tinggal ini. Cing sia dia anjing. Dasar manusia we eta. Kami menilai ternyata bukan dalam masalah komunikasi saja. Ternyata ada sesuatu hal yang berperan besar dalam menjadikan kata anjing ini menjadi luas, yaitu budaya. Sebetulnya penggunaan kata-kata itu sangat tidak akrab dengan saya. Tapi saya melihat bahwa di beberapa kalangan generasi muda atau juga yang tua-tua menggunakan kata-kata itu sebagai bentuk keakraban atau apa ya, hampir semua orang memakai kata-kata itu dengan lancar, dengan tenang gitu. Nah, mungkin sebetulnya ini merupakan pengaruh lingkungan. Jadi ketika seseorang mendengarkan kata itu, kemudian dengan mudah orang lain juga tidak ditegur misalkan. Jadi
saya juga mungkin tidak apa-apa untuk menggunakan kata-kata itu. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah faktor keluarga. Jadi bagaimana pendidikan dalam keluarga itu harus mengajarkan apa yang baik buat anak-anaknya. Nah, ketika anak-anak itu berhubungan dengan masalah lingkungan ya, dengan masyarakat yang lebih luas, mungkin itu akan mudah terpengaruh. Tapi kalau kita di rumah cukup kuat menjaga itu, mungkin anak-anak kita tidak akan terpengaruh. Dan saya tidak tahu asalnya dari mana, mungkin itu dari terminal atau dari mana gitu. Tapi sekarang hampir semua, bahkan di kalangan perguruan tinggi juga banyak orang yang menggunakan kata-kata itu sebagai kata sehari-hari. Di Sunda mungkin ada bahasa akrab, yang mengakrabkan itu adalah bahasa Loma gitu ya, yang semakin orang mengatakan kata-kata seperti itu, tapi malah dianggapnya itu jadi lebih akrab gitu, jadi sangat tidak berbatas gitu. Anjing. Sekarang anjing. Balik ke banget. Cing kalau jam-jam asli itu bawa apa anjing tis. Topan anjing. Nah ya anjing stopan ngeselin anjing. Kenapa? Dengar bensin. Duit ya anjing. Dua lo belajar rokok dan lain. Oh iya aja lo itu tuh yang makanannya ya anjing. Anjing. Berin. Anjing. Memang. Anjing. Terus kapan sponsornya jadi kata pol? Anjing si Memang. Anjing. Musik itu mau kayak lo. Anjing. Kita soalnya nggak nonton anjing. Melarang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ekspresi mereka ketika mereka melihat diri mereka sendiri berkata anjing. Goblok. Setelah ini nih iya lucu nih kan Kadang sadar, kadang enggak. Ya, tergantung kayak kondisinya lah, mau orang keselnya juga bieu anjing goblok mana mau foto aing kan sadar, tapi lamun ketesadar matinya orang ya. Apakah Anda melihatnya? Ada sesuatu yang salah di sini. Ekspresi mereka mengatakan bahwa mereka tidak sadar dalam mengatakan kata tersebut. Di sini bukan hanya komunikasi dan budaya saja, namun lebih kepada individu mereka sendiri. Psikologi yang akan menjawab ini. Sebenarnya itu bukan tidak sadar ya, tapi itu sadar mereka lakukan dan mereka ucapkan, tapi kan itu kebiasaan, jadi itu berulang itu segala sesuatu jadi tidak sadar. Berapa kali mereka ngomong, setiap kali mereka ngomong anjing dan bisa dihitung intensitasnya, mereka pun nggak sadar. Itu kan suatu gaya hidup
Jadi gaya hidup itu masuk ke dalam kebiasaan itu seperti apa, kebiasaan itu begitu gitu. Jadi mereka akan berulang terus. Itu kenapa mereka menyebutnya tidak sadar. Kalau dalam bahasa psikologi itu ada 3 prinsip. Itu yang pertama sadar. Orang tuh sadar apa yang dilakukannya. Kayak kalian wawancara ibu, sadar kan? Yang kedua adalah prasadar, batas antara bawah sadar dan sadar. Yang ketiga tuh prasadar, tidak sadar tuh bawah sadar. Yang seperti diungkapkan, saya nggak sadar kok, bukan seperti itu. Nah itu ketika dibilang tidak sadar itu karena mereka tidak menyadari kenapa mereka tiba-tiba ngomong anjing goblok, karena itu menjadi suatu kebiasaan. Itu aja gaya hidup. Sebenarnya bukan cuma remaja, anak kecil. Kalau kalian lihat di kampung-kampung tuh banyak anak kecil usia TK bilang anjing goblok tuh banyak. Karena apa? Faktor lingkungan. Di sini ibu jelaskan ada 2 faktor. Lingkungan itu lingkungan primer dan lingkungan sekunder. Seperti tadi ibu bilang, lingkungan primer itu keluarga. Di keluarga tidak mungkin orang tua mengajari anjing dan goblok. Yang kedua itu lingkungan sekunder, itu masyarakat, seperti masyarakat sekolah, lingkungan kalian, masyarakat dimanapun itu selain di keluarga. Itu kita sering lihat, sering dengar, bukan lihat, sering dengar anjing, goblok, itu menjadi suatu masuk ke dalam bawah sadar kalian. Dan ketika kalian mengucapkan, itu menjadi sesuatu yang biasa. Itu yang pertama. Dan kenapa remaja biasanya yang menggunakan itu? Karena remaja itu masa pencarian identitas diri. Itu yang pertama. Itu masa remaja yang labil. Mereka mencari siapa sih aku, mau dibawa kemana sih kehidupanku. Nah, dengan keadaan labil itu jadi apapun mau masuk. Apalagi zaman remaja zaman sekarang ya, kuliah, mahasiswa itu termasuk remaja akhir seperti ibu tadi sebutkan. Ibu ulangi, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Remaja awal itu dari 12 tahun sampai 15 tahun, biasanya mereka anak SMP. Remaja tengah itu 15 sampai 18 tahun itu masa SMA. Nah, kuliah mahasiswa itu 18 tahun sampai 21 tahun, menginjak masa dewasa setelah itu. Nah, dari itu kenapa remaja yang bukan diserang ya, kenapa harus remaja? Tidak. Jadi itu karena remaja itu mereka belum punya persiapan. Mereka untuk memasuki satu lingkungan yang baru, katakanlah teman-teman semuanya dalam satu lingkungan ada 10 orang mengatakan anjing goblok itu hal yang biasa. Ketika kalian masuk, mau tidak mau kalian mengikuti gaya mereka. Kayak rambut aja, anak pang. Kan anak pang itu cenderung dengan rambut yang begitu merah, dirancung-rancung semuanya dengan gaya bahasa apa? Anjing goblok udah biasa. Ketika kalian mau masuk, otomatis kalian akan ikut, mau nggak mau ikut. Kalau kalian tetap dengan penampilan beda, ditolak kalian, nggak akan bisa. Itu seperti itu. Bisa dengan kesadaran gitu. Kita nggak bisa mengubah lingkungan, nggak bisa, karena kita seorang diri. Lingkungan tuh banyak itemnya. Ketika kita mau berubah, tidak ingin mengatakan anjing goblok lagi, kontrol diri. Ada kontrol diri. Disebutkan bahwa di situ apa? Ketika akan mengucapkan anjing, kenapa tidak diganti dengan kata yang lain? Misalnya kalau kita sebagai umat muslim ya, astagfirullah kayak apa, kayak setiap itu jadi kontrol. Itu bisa. Semuanya bisa dikontrol ucapan itu. Sekarang gini, di kelas juga kan spontanitas tadi dibilang kan, mungkin benar dibilang nggak sadar tuh karena spontanitas, karena kebiasaan. Di depan kelas ada dosen, dasar anjing. Nah itu kan di depan dosen, yang katakan dosen itu yang harus kalian ini bukan hormati juga, cuman ini ada etikanya loh di kelas, kan seperti itu. Itu makanya kenapa tadi ada bilang bahwa itu tidak sadar dilakukan, karena itu suatu spontanitas yang terbiasa, karena gaya hidup. Seperti itu. Coba di pesantren ada nggak yang seperti itu? Nggak ada kan? Tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya seperti itu akan seperti itu, tapi bisa dikontrol. Bukan berarti tidak bisa. Bisa seperti itu. Gimana kalian? Kembali lagi ke diri. Mau seperti itu terus? Mau enggak? Ya itu kembali ke diri individu. Kata anjing memiliki makna yang sangat luas. Ada plus minusnya juga. Namun dalam hal ini saya serahkan lagi kepada Anda. Bagaimana Anda menilainya, baik buruknya itu.